Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Linda Letsoin dari 11 Busana. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi singkat mengenai masa pemerintahan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, pertama, masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia keempat pada tanggal 20 Oktober 1999. Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tidak terlepas dari keputusan MPR Presiden B.J. Habibie terkait dukungan partai-partai Islam yang tergabung dalam Poros Tengah setelah menjabat. Pemerintahan Presiden Gus Dur mengeluarkan beberapa kebijakan politik, beberapa di antaranya adalah 1. Departemen Penerangan dibubarkan, dianggap mengganggu kebebasan pers. 2. Departemen Sosial dibubarkan, dianggap sebagai sarang korupsi. 3. Menyetujui pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999. 4. Masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan Tahun Baru Imlek. Kemudian 5. Diumumkannya nama-nama Menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN. 6. Adalah pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Kemudian 7. Membubarkan membukakan MPR dan DPR. Setelah itu, pada masa pemerintahan Gus Dur, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik dibandingkan era sebelumnya. Misalnya, laju pertumbuhan PDB atau nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi negara semuanya mulai positif. Kemudian laju pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 5% membuat Indonesia menuju pemulihan perekonomiannya. Tetapi ternyata banyak pihak yang tidak senang dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Gus Dur. Banyak yang menganggap kebijakan Gus Dur terlalu sering menuai kontroversi sehingga mengakibatkan kredibilitas Gus Dur perlahan-lahan menurun. Setelah itu jatuhnya pemerintahan Gus Dur. Nah, jatuhnya pemerintahan Gus Dur ini adalah adanya dugaan dirinya mengetahui pencairan dan penggunaan data Tenetera Bulog atau dikenal dengan kasus Bulog Gate. Proses politik yang berlangsung di DPR tersebut kemudian mencuat hingga ke sidang istimewa MPR pada 23 Juli 2001 di mana Gus Dur dicopot jabatannya sebagai presiden tanpa memulai mekanisme hukum atau presiden tanpa proses pengadilan. Melalui mekanisme hukum, proses pengadilan. Kemudian ketua MPR saat itu dipimpin oleh Amin Rais atas usulan DPR mempercepat sidang istimewa MPR. MPR menilai Presiden Gus Dur melanggar TAP MPR nomor 7 MPR 200 dan atas kebijakannya yang kontroversial. Setelah Gus Dur lengser, kemudian jabatan presiden
digantikan oleh wakilnya yaitu Megawati Soekarno Putri. Demikianlah materi masa pemerintahan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasanya dikenal dengan Gus Dur. Sampai sini saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.